Hari ini kita kembali dikumpulkan dalam sebuah majelis yang mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan kita sejenak, Bapak dan Ibu sekalian, bisa diberikan fokus untuk menyimak apa yang akan kita sampaikan ini. Kita sudah berada di pekan terakhir bulan Safar. Sebentar lagi akan terbit hilal Rabiul Awal, bulan Maulid kelahiran baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memulai sebuah kajian yang berkaitan dengan apa-apa yang menjadi hak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita tunaikan sebagai umat, atau kita balik, apa yang menjadi kewajiban kita atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kita wajib untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan langkah pertama daripada mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kita harus mengenal syama'il atau pribadi beliau, termasuk mengenal Ahlul Bait. Ini yang biasa kita sebut di dalam salawat kita, atau ketika kita tasyahud, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salammu kepada Muhammad dan kepada keluarga. Jadi begitu istimewanya keluarga Nabi ini, sampai kemudian dimasukkan di dalam redaksi salawat ini. Dimasukkan juga di dalam redaksi salawat yang kita gunakan ketika kita bertahiyah di dalam sholat-sholat kita itu. Nah, menarik di dalam Al-Quran, hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap Nabi Rasul yang diutus untuk berdakwah itu selalu menyampaikan kepada umatnya, la as'alukum alaihi ajran, bahwa sesungguhnya saya tidak meminta upah. Semua Nabi mengatakan seperti itu. Saya tidak meminta upah kepada kalian atas seruan saya ini. In ajriya illa Allah. Kenapa? Karena upah saya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Nabi. Kalau kita telisik dalam Al-Quran, Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah kepada kaumnya, Nabi Salih, Nabi Syuaib, dan masih banyak lagi yang lain, itu selalu menyampaikan ini. La as'alukum alaihi ajran. Saya tidak meminta upah. Jadi saya menyeru kalian ini, mengajak kalian kepada Allah ini, saya tidak meminta upah. In ajriya illa Allah, karena upah saya itu hanya datang dari yang saya harapkan balasannya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan dalam surah Asy-Syura ayat 23. Ini mengatakan kul, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul, katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajran. Saya tidak meminta upah atas seruan saya ini kepada kalian, illal mawaddah fil qurba, kecuali satu,
Apa itu? Cinta kepada keluargaku. Ya. Kecuali satu tuh, cinta kepada keluargaku. Ya. Lalu kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta kita umatnya ini mencintai keluarganya? Nah, ini dijawab juga di dalam surah Saba ayat 47. Ya, kul, ini juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kita umatnya ini, kul, katakanlah wahai Muhammad, ya, ma sa'altukum min ajrin. Jadi apa yang saya minta kepadamu sebagai upah, yaitu tadi mencintai keluarga baginda Nabi itu, ya, itu fahuwa lakum. Ya, itu sebenarnya manfaatnya kembali kepada kalian. Ya, manfaatnya kembali. Jadi Nabi minta upah, apa upahnya? Cintai keluargaku, tapi ternyata upah ini kembali manfaatnya kepada kita umatnya ini. Ya, in ajriya illa Allah. Adapun untuk saya sendiri, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan kepada saya. Nah, jadi inilah hikmah terbesar daripada mencintai alu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapakah yang dimaksud dengan keluarga Nabi ini? Nah, inilah yang akan kita bicarakan pada subuh hari ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kewajiban kita adalah mengetahui nasab, ya, garis keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, minimal kita mengetahui bahwa ayahanda Nabi itu, ya, bernama Abdullah, putra dari Abdul Muttalib. Ya, kemudian ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya adalah Sayyidah Aminah, putra dari Wahab. Nah, yang mana kemudian nanti kedua jalur nasab ini bertemu pada garis keturunan yang sama. Nah, kalau yang paling dekat itu namanya Abdu Manaf. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf. Ya, minimal sampai di situ kita tahu. Jadi nasab Nabi dan nasab ayahanda Nabi dan nasab ibunda Nabi ini bertemu di Abdu Manaf. Kemudian Abdu Manaf ini ke atas disepakati garis nasab Nabi itu sampai kepada seseorang yang bernama Adnan. Ya, Adnan ini satu zaman atau satu era dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, tapi tidak pernah bertemu. Ya, itu kira-kira 600-an tahun, ya, sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan Adnan ini disepakati oleh para ulama adalah merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nah, itu yang kita mesti tahu gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah, ya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan, ya, kelahiran beliau ini pada satu tahun yang disebut sebagai tahun gajah. Nah, kenapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun itu, ya, ada pasukan bergajah yang datang menyerbu Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, datangnya dari Yaman. Ya, Yaman ketika itu merupakan bahagian atau provinsi dari Habasyah. Nah, itu kerajaan di Afrika sekarang ini. Nah, jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah itu pada hari Senin bertepatan dengan hari ke-12 bulan Rabiul Awal. Nah, kalau penanggalan miladiah, nah, itu tanggal 20 April tahun 571 Masehi. 20 April 571 Masehi.
Kemudian beliau diwafatkan juga pada tanggal yang sama. Jadi pada tanggal 12 Rabiul Awal juga beliau diwafatkan di usia 63 tahun. Kemudian dimakamkan ya di Madinah, tepatnya di dalam rumahnya sendiri. Ya, dimakamkan di dalam rumahnya, yaitu di dalam kamarnya Aisyah, tempat beliau meninggal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di situ, tidak pernah dipindah-pindah. Meninggal di dalam kamar Sayyidah Aisyah. Ya, kemudian disebutkan bahwa ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, itu para sahabat berbeda pendapat tentang apa? Tentang di mana jasad beliau ini dimakamkan. Ada yang mengatakan di Baqi, ada juga yang mengatakan di tempat yang lain. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar teringat sebuah hadis. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa saya pernah mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada nabi yang meninggal dunia kecuali dimakamkan di tempat dia meninggal. Ya, akhirnya kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan, dikuburkan di kamar Sayyidah Aisyah, tempat beliau meninggal itu. Nah, itu jadi apa yang sekarang kita lihat di Masjid Nabawi, di Raud tempat makam itu dulunya adalah rumah ya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita masuk kepada putra dan putri beliau. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki 7 orang putra dan putri. Ya, jadi 4 orang putri, 3 orang putra. Ya. 6 diantaranya berasal dari istri beliau, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, dan yang satu lagi seorang putra berasal dari Sayyidah Maryah Qibtiyah. Ini Sayyidah Maryah Qibtiyah ini orang Mesir. Ya, jadi dihadiahkan oleh penguasa Mesir yang bernama Maukokis pada waktu itu sebagai budak kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi merdekakan. Nah, lalu kemudian Nabi nikahi. Nah, kemudian lahir seorang putra dari situ. Adapun nama-nama dari putra-putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama putra sulung beliau ini laki-laki, ya, namanya Al-Qasim. Qasim namanya. Makanya dalam beberapa hadis itu kita sering mendengarkan sahabat Nabi memanggil baginda Nabi dengan mengatakan ya Abul Qasim, ya, wahai bapaknya Qasim. Itu karena putra beliau yang pertama itu bernama Qasim. Ini wa'asha sanataini, ya, hidup hanya sampai umur 2 tahun kemudian meninggal dunia. Wa madfun qurba qabri Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan dimakamkan di dekat makam ibunya Sayyidah Khadijah, yaitu di Ma'la itu. Setelah itu kemudian putra Nabi yang kedua, tapi ini anak bungsu dari Sayyidah Khadijah. Ini namanya Abdullah, wulida ba'dal bi'tsah. Beliau dilahirkan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul. Ini yang bungsu dari Sayyidah Khadijah. Kemudian adapun yang ketiga, putra beliau yang ketiga ini bernama Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim alaihissalam. Ini beliau yang berasal dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Maryah Al-Qibtiyah ini. Sayyid Ibrahim ini Aisyah 17 syahran,
Ya, hanya hidup selama sab'ata asyara syahran, 17 bulan. Jadi 17 bulan umurnya meninggal dunia. Nah, jadi semua putra Nabi ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia yang masih kecil. Adapun putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada 4. Ya, awwalu bintin wulidat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab. Nah, yang pertama adalah Sayyidah Zainab. Ya, kemudian Sayyidah Ummu Kulthum. Ya, kemudian Sayyidah Ruqayyah. Kemudian Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhunna ajma'in. Wa jami'uhunna wulidna qabla al-bi'tsah. Jadi semua putri-putri Nabi ini dilahirkan sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Jadi semuanya sebelum diangkat menjadi nabi, semua putri-putri dilahirkan dalam periode itu sebelum. Nah, wa kullu banatihi wa abnaihi matu qablah. Jadi dan seluruh putra dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini wafat mendahului baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alladzi dafanahum. Beliau sendirilah yang menguburkan putra dan putrinya itu kecuali satu, illa as-sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, kecuali Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, beliau wafat 6 bulan setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi diceritakan bahwa ketika Nabi sakit menjelang wafatnya itu, maka Sayyidah Fatimah kemudian mendekat dalam keadaan bercucuran air mata, menangis sedih. Nah, lalu kemudian baginda Nabi memanggilnya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Setelah itu kemudian beliau tersenyum. Ya, dan ternyata itulah adalah senyuman terakhir daripada Sayyidah Fatimah, karena diriwayatkan bahwa walam turadahikatan munzu an mata abuha ila an tuwfiyat. Nah, tidak pernah lagi terlihat beliau tersenyum atau tertawa semenjak kematian ayahnya sampai beliau sendiri wafat. Nah, dan ketika ditanyakan, kenapa Anda menangis kemudian tiba-tiba tersenyum setelah dibisikin Nabi, maka beliau mengatakan bahwa Nabi SAW mengatakan kepada saya bahwa kamu jangan bersedih karena kamu adalah keluarga saya yang pertama akan menyusul saya. Ya, jadi tidak lama kemudian 6 bulan Sayyidah Fatimah kemudian wafat. Nah, Sayyidah Fatimah ini Bapak dan Ibu sekalian, tazawwajat Sayyidina Aliyan. Ya, beliau dinikahkan dengan Sayyidina Ali, yani sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari pernikahan Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali ini lahirlah 3 orang putra dan 2 orang putri. Ya, putra beliau itu ada yang bernama Hasan, ini yang tertua, Sayyid Hasan. Kemudian Sayyid Husain. Ada juga namanya Mahasin. Ya, ini Mahasin ini meninggal ketika masih kecil. Namanya Mahasin. Nah, yang putri ini ada namanya Ummu Kalthum dan ada yang bernama Zainab. Jadi sama dengan nama dari putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Nah, jadi sekarang ini hadirin hadirat sekalian, semua zuriyah atau keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hari ini diperkirakan ya, mencapai 2 jutaan ya, 2 jutaan. Ini semuanya berasal dari garis Sayyid Hasan dan Sayyid Husain radhiyallahu taala anhuma ini. Ya. Jadi Sayyid Hasan ini biasanya jadi keturunan atau zuriyah Nabi yang bernisbat kepada beliau ini biasa digelar sebagai Sayyid. Sayyid dan di belakangnya nanti itu namanya Al-Hasani. Ya. Kalau yang berasal dari garis Sayyidina Husain, ya,
Ini biasanya digelarnya adalah Al-Habib dan di belakangnya nanti itu ada Al-Husaini. Nah, ini yang sekarang, yang akhir-akhir ini ya dijadikan sebagai komoditas. Ya, padahal ini sudah masyhur. Ya, ada istifadhah masyhur sekali bahwa zuriyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sanad keilmuan dari ulama-ulama kita yang ada di Nusantara ini semuanya berasal dari zuriyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan yang masuk menyebarkan Islam ke Nusantara ini, terutama di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, ini adalah zuriyah baginda Nabi yang hari ini katakanlah ada istilah begal nasab ini Pak ya. Begal nasab. Nah, ini baru-baru ini lagi, baru kemarin ini ada lagi istilah namanya begal konstitusi. Ya, kalau ini tidak tahu keturunan siapa ini. Begal konstitusi ini. Ya, kita doakan saja semoga dapat hidayah, karena mau diapain juga tidak tahu kita ini. Baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian terakhir Sayyidah Zainab ini juga kita perlu tahu, ini dinikahkan dengan sepupunya sendiri dari jalur ibu, namanya Abul As. Nah, kemudian adapun Sayyidah Ruqayyah ini dinikahkan dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, ini wafat, Sayyidah Ruqayyah wafat ketika perang Badar terjadi. Nah, setelah Sayyidah Ruqayyah wafat, kemudian Sayyidah Utsman dinikahkan lagi dengan putri Nabi yang lain, yaitu Sayyidah Ummu Kalsum. Makanya Sayyidina Utsman ini digelar Zunnurain, jadi yang punya dua cahaya. Kenapa? Karena ini satu-satunya laki-laki yang dinikahkan dengan dua orang putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir tentang zaujatuhu sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk alun Nabi. Jadi keluarga Nabi itu termasuk adalah istri-istrinya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tazawwaja ihda asyrata zaujah. Jadi memiliki 11 orang istri. Ya, 11 orang istri. Jadi semua pernikahan Nabi ini adalah pernikahan berkah. Jadi para ulama kita katakan begini ya, bahwa semua karakter-karakter wanita ya, yang pernah dilahirkan di dunia ini itu semua berkumpul di dalam ke-11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 11 istri Nabi inilah yang mewakili karakter-karakter seluruh perempuan. Ya. Jadi kesemuanya ini di situ. Dan di situ kemudian kita belajar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berhasil. Ya, berhasil. Kenapa berhasil? Buktinya adalah setelah menikah dengan Nabi, maka mereka semua ini menjadi wanita-wanita yang solihah, penghafal-penghafal Al-Quran, penghafal-penghafal hadis, bahkan menjadi sumber-sumber rujukan daripada hukum-hukum yang sampai kepada kita hari ini. Itu keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Istri beliau yang pertama adalah masyhur, yaitu Sayyidah Khadijah. Ya. Kemudian ada Sayyidah Zainab bin Khuzaimah, namanya Zainab bin Khuzaimah. Ini keduanya wafat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Jadi istri Nabi yang wafat ketika Nabi masih hidup itu ada dua. Yang pertama Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidah Zainab bin Khuzaimah. Adapun yang 9 ini nanti masih hidup ya, ketika Nabi SAW masih hidup dan tidak menikah lagi ya sampai wafat. Yang pertama adalah Sayyidah Aisyah. Ini Sayyidah Aisyah, ini istri Nabi SAW yang paling alim
ya, paling berpengetahuan, bahkan beliau ini mufti perempuan pertama. Jadi di zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab, beliau dijadikan sebagai mufti, ya, diangkat sebagai mufti. Ini saking alimnya. Beliau meriwayatkan tidak kurang dari 3.000-an, hampir 4.000 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu yang paling kita kenang dari Ibunda Aisyah ini adalah bahwa semua aturan-aturan syariat, ya, terkait hubungan suami istri, ya, seperti bagaimana Nabi mandi junub, ya, bagaimana doa-doa Nabi ketika hendak menggauli istrinya, setelahnya dan sebagainya. Ini semua berasal dari beliau. Beliau ceritakan begini Nabi, begini Nabi, begini Nabi, sampai kepada kita. Jadi ini adalah salah satu tonggak penyebaran sunnah yang terbesar, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ada yang bernama Sayyidah Hafsah, putri daripada Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Ada yang bernama Zaudah bin Sam'ah, ada Sofiyah bin Huyai, ada Maimunah bintul Haris, Ramlah binti Abi Sufyan, ya, namanya biasa digelar Ummu Habibah. Kemudian ada Ummu Salamah, kemudian ada Zainab bin Jahsy, kemudian Juwairah bintil Haris. Dan semua istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini punya kisahnya tersendiri, yang sesungguhnya di situ Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak ibrah dan pelajaran kepada kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, inilah beberapa hal-hal yang penting untuk kita ketahui terkait dengan pribadi dan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagai kenapa ini penting? Nah, ini para ulama kita katakan, ya, ada hadis. Selama ini kita ini yang sering kita dengarkan, pertanyaan kubur itu adalah marrabbuka, man nabiyuka, dan seterusnya. Tapi di dalam hadis ini ada ulama sebutkan bahwa akan banyak ditanyakan itu adalah tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hadis yang sahih disebutkan salah satu yang ditanyakan oleh para malaikat itu adalah madza arabta bihadzal rajul, ya, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Maksudnya laki-laki ini adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang kamu tahu tentang nabimu ini? Ya, bukan mengatakan siapa nabimu, apa yang kamu tahu tentang nabimu ini? Ya, wah, kalau kita ini tahu, wah, saya tahu banyak. Ya, beliau ini putra Abdullah, Abdullah ini putra Abdul Muthalib, Abdul Muthalib ini putra Hashim, Hashim putra Abdul Manaf, sampai di situ. Ya, ibunya ini namanya Sayyidah Aminah, ya, putranya ini, putrinya ini. Wah, ini lumayan lah, kita pengetahuan bagi kita ini. Jadi ini hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum kita mati. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan. Mudah-mudahan kajian subuh hari ini bermanfaat bagi kita. Maka pada pertemuan berikutnya nanti kita akan kita akan membicarakan tentang kewajiban mengimani beliau. Ya, apa saja cakupan-cakupan yang wajib kita imani, ya, tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan kemarin tentang wanita hamil dan menyusui. Tentu wanita hamil dan atau menyusui. Ya. Yang pertama, mudah-mudahan yang bertanya hadir, tentang kaitannya dengan qadha dan fidyah, kan begitu ya. Baik. Jadi seorang wanita yang hamil atau menyusui, bulan Ramadan tiba, hamil atau menyusui, kalau mengkhawatirkan bahaya pada dirinya sendiri, nah, jadi dia takut sakit umpama, atau takut kekurangan darah dan lain sebagainya kalau berpuasa, tapi dia hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri, ya, tidak ada kekhawatiran kepada bayi yang dikandung atau bayi yang sedang disusui, maka dia wajib untuk mengqadha saja, mengqadha, ya, berarti puasa.
Yang kedua, ada yang mengkhawatirkan dirinya sekaligus bayinya. Jadi dia mengkhawatirkan dirinya, kalau puasa dirinya bisa lemah, bayinya juga dia khawatirkan bisa kelaparan karena kekurangan nutrisi, karena mungkin kalau dia puasa ini air susunya ini sedikit atau mungkin tidak keluar sama sekali. Maka kalau seperti itu kasusnya, maka kewajibannya adalah qadha saja. Qadha saja. Ya. Kemudian yang ketiga, mengkhawatirkan bayinya saja. Ada yang wanita hamil atau menyusui, bulan Ramadan tiba, dia tidak mengkhawatirkan dirinya. Ya. Dia sehat, kuat, segar, tapi dia khawatir melihat keadaan bayinya ini. Ya. Maka dia wajib qadha dan fidyah. Wajib qadha dan fidyah. Ya. Mudah-mudahan sudah jelas sampai di situ. Ya. Adapun fidyah itu sendiri adalah makanan pokok, ya. Bisa berupa beras, kalau di tempat kita ini beras umum lah. Itu minimal 670 gram, 1 mud dalam ukuran takaran. Disebutkan dalam hadis itu 1 mud itu sama dengan 6,7 ons, ya, atau 670. Jadi setengah kilo lebih sedikit, ya, hampir 1 liter barangkali ini. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada masih punya pertanyaan, disimpan saya untuk pekan depan insyaallah. Karena sudah mulai terang. Untuk itu mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.